Pemasukan juga cuma 9.000, paling besar tuh 90.000, sedangkan satu bulan saya harus bayar sekitar 35 juta. Kalau dikali-kaliin kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal dan nggak mungkin kan. Sahabat Mr. Pai TV Channel, saat ini saya sedang berada di Lampung. Saya mendapat kabar bahwa oleh-oleh Sinta ini sangat terkenal di Lampung, sehingga saya penasaran dan saya datang. Sekarang saya sudah sampai di oleh-oleh Sinta. Kita akan mewawancarai ownernya. Mudah-mudahan beliau ada hari ini. Ya, kita akan belajar dari beliau kenapa beliau bisa sukses seperti ini. Oke, ikuti saya ya. Oke, sahabat Mr. Pai, sekarang saya sudah ketemu nih dengan ownernya Sinta Oleh-oleh Lampung. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sinta. Nah, gimana sih beliau membangun bisnis ini sehingga bisa besar seperti ini. Nah, halo Ibu Sinta. Halo. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Boleh nih kita bicara-bicara sedikit nih Iya. mengenai usaha oleh-oleh Ibu Sinta? Iya, boleh. Oke. Bu, Iya. kita ingin tahu nih, mungkin sahabat-sahabat Mr. Pai di luar sana pengen tahu sudah berapa lama sih Ibu mulai buka usaha ini? Kalau buka usaha ini mulainya dari sejak saya di bangku SMA, Jadi tahun 2005. sejak SMA sudah memulai membangun bisnis ini? Iya. Tapi dulunya nggak bangunin seperti ini. Jadi mulainya itu saya jualan di sekolah. Jadi saya beli keripik pisangnya sama orang, terus saya bungkusin kecil-kecil, saya jual di sekolah. Nah, luar biasa sahabat Mr. Pai. Jadi dari SMA beliau itu sudah punya mindset bisnis. Jadi sudah sudah kepingin buka usaha Bu ya, tapi masih Iya. sekolah ya. Iya. Tapi dengan cara ambil dulu punya orang seperti itu. Nah, kemudian Ibu memulai buka sendiri nih. Iya. Kapan? Mulainya itu bangun tokonya itu di depan rumah. Tadinya di depan rumah bikin apa sih kayak tenda kecil, terus dijualin di situ. Jadi nunggu orang bolak-balik aja. Oh, jadi awalnya hanya bikin tenda di depan Kecil, rumah, depan kemudian rumah. Ibu ini sendiri ya, Iya. artinya dengan peralatan sederhana mungkin ya. Betul. Nah, saat itu udah ada berapa jenis waktu itu? Masih ada satu jenis yang original aja, pisang original aja. Pisang aja. Iya, pisang yang original. Kemudian, nah gimana nih bisa sampai besar seperti ini, Bu Sinta? Kenapa bisa besar seperti yang sekarang ini? Ya. Karena kan waktu itu saya kan pioner di Jalan Gang PU ini, dulunya belum ada. Yang di pinggir jalan ya, Ya. itu saya mulai gitu. Terus setelah itu saya ada ikut kompetisi, saya ikut kompetisi tahun 2008 Wirausaha Muda Mandiri. 2008 Ibu ikut kompetisi Wira Usaha Muda Bank Mandiri ya? Mandiri ya. Mandiri ya. Itu kebetulan saya juga banyak member-member saya yang ikut dan juara juga di beberapa kota. Nah, ya. Nah, setelah itu tentu Ibu dapat bimbingan ilmu dan juga dapat bantuan dana ya? Iya, betul. Nah, baru habis itu bisa berkembang. Benar, baru bisa berkembang. Nah, tentu Bu ya, dalam bisnis, kebetulan saya juga seorang pebisnis, pasti kita mengalami pasang surut. Iya, Nah, betul. kendala-kendala. Nah, apa nih kendala-kendala yang Ibu rasakan selama membangun usaha ini? Kalau kendalanya yang pasti waktu masih sekolah terus kuliah, saya tuh lulus kuliahnya paling lama. Yang teman saya 3-4 tahun, saya 6 tahun setengah sendiri. Duh. Jadi setengah tahun lagi saya bisa DO nih kalau nggak saya kejar ngerjain skripsi. Terus tuh belum lagi ketemu lagi sama kendala lagi karyawan. Nah, pasti tadi katanya kuliahnya sampai 6,5 tahun. Iya, betul. Kenapa? Karena sibuk antara kuliah dengan bisnis ya. Benar. Nah, tapi kan hasilnya luar biasa kan ya. Ya, Walaupun alhamdulillah. sedikit terbengkalai kuliahnya, tapi bisnisnya jadi bisa berkembang besar Iya. seperti ini. Nah, begini Bu Sinta, kan banyak orang jual keripik di luar Iya. sana, ya. Dan saya mendengar nih, ya. Kebetulan saya juga ada pelaku pariwisata, artinya pengusaha pariwisata, dan saya sering mendengar juga nih banyak teman-teman pariwisata nih merekomendasikan untuk datang nih membawa tamu-tamunya ke Sinta nih. Apa sih nih kuncinya nih? Kenapa kok teman-teman pariwisata mau datang membawa tamunya ke sini? Karena di toko keripik Sinta ini kan nggak menghadirkan langsung mereka beli gitu, tapi mereka bisa mencobain sepuasnya yang pastinya. Terus mereka bisa lihat proses produksinya.
sekarang Ibu Sinta, nah pasti kan sekarang sistem penjualan juga udah berubah nih. Ya. Ya, ini kan kalau Bu Sinta hadir di sini nih di toko seperti ini kan namanya offline. Ya. Tamu datang. Ya. Nah, sekarang kan dengan dunia teknologi seperti ini tentu kan sekarang online tuh begitu marak juga. Apakah Sinta ini juga melayani pembelian secara online? Iya benar. Kalau sekarang sih kita lebih, apalagi kemarin kan kena COVID kan, ada pandemi, terus offline kan jadinya jarang orang datang ke toko, ya mengandalkan lewat online gitu. Jadi selama COVID ini ya lebih kurang 9 bulan ini Iya. tamu-tamu pariwisata pada stuck ya, Iya. otomatis sekarang kita mengandalkan dari online. Online. Bu, Iya. sekarang kan sudah mulai lagi nih Iya. di era new normal. Nah, tamu-tamu ya yang lokal ya, tamu-tamu domestik kan sudah mulai lagi nih pada berdatangan ke Lampung. Nah, bagaimana nih perkembangan tamu yang datang ke sini Bu selama new normal ini? Alhamdulillah jadinya sekarang udah mulai lagi tuh pemulihan, akhirnya ramai juga dari pariwisata itu pada mampir ke toko keripik Sinta. Oh, udah mulai ya. Iya sudah mulai. Saya ini kebetulan salah seorang juga pembina UMKM. Ya, jadi kebetulan saya di Jambi itu pembina UMKM naik kelas. Nah, salah satu tujuan saya mengangkat ya usaha seperti oleh-oleh. Ini kan basicnya pasti UMKM ya. Iya, benar. Apakah Ibu juga menerima produk-produk dari tetangga sekitar atau memang Ibu melibatkan pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar ini untuk bisa mensupport produk ini? Ya pastinya kalau kita nggak bisa jalan sendiri, jadi merangkul UKM-UKM yang ada di Lampung, jadi produk-produknya yang mereka produksi kita ambil, karena kan kendalanya usaha sekarang itu bukan di bagian produksinya, tapi bagaimana memasarkannya. Nah kebetulan kan saya punya tempatnya, ya sudah kita kerjasama aja. Nah itulah Bu, ya jadi kenapa saya selalu mengangkat di channel YouTube saya konten-konten tentang UMKM, karena saya memang ingin bahwa UMKM itu bisa naik kelas. Iya. Nah kalau Ibu nih sekarang sudah bisa dibilang kan naik kelas nih, kan dari misalkan dari mikro dan naik mungkin ke menengah atau kecil ya. Nah artinya begini, saya juga ingin tahu nih dari Ibu apa sih yang selama ini Ibu lakukan untuk membantu pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar ini. Adakah model misalkan pelatihan atau ada bantuan-bantuan seperti apa? Jadi kita juga punya ada CSR, jadi walaupun kita usahanya masih UKM tapi kita punya CSR, jadi ada mereka tuh bisa pelatihan di sini atau saya keluar kota, dan saya juga sebagai ibu asuh, jadi saya ngasuh di beberapa negara khususnya TKI yang ada di Indonesia, ada di Hong Kong, Korea, terus tuh ada di Penang, Malaysia. Itu kita berikan motivasi setelah pulang ke Indonesia, kita kasih pembinaan, jadi mereka boleh belajar di sini selama 1 minggu sampai bisa, baru pulang ke kampungnya mereka mulai usaha. Nah, berarti Ibu juga di sini juga bisa melaksanakan pelatihan untuk sahabat-sahabat yang dari luar nih, ya sahabat-sahabat Mr. Pack kalau pingin belajar, misalkan ada dari Jawa, dari Kalimantan, kepingin belajar ke sini, berarti apakah itu bisa juga? Bisa juga, welcome banget kita. Apalagi kita emang mempersiapkan orang-orang yang emang udah ahlinya di bidang misalnya pemasarannya, kita punya orang marketingnya untuk ngajarin, terus ada yang namanya untuk planning financial planningnya, karena kan di bisnis kan udah produknya ada, pemasarannya oke, biasanya di keuangannya, manajemen keuangannya. Oke Bu Sinta, tadi saya udah bicara banyak nih, Ibu ternyata juga membuka kesempatan buat teman-teman, terus produknya sudah banyak, kira-kira ada berapa jenis nih produknya nih? Kalau jenisnya udah ratusan kayaknya Pak. Wah, ratusan? Iya. Dari ratusan jenis itu, apakah itu bisa semuanya terserap di pasar lokal? Apakah Ibu ada rencana nih untuk ekspansi itu pasar internasional atau ekspor? Kedepannya akan kita mulai, karena kan alhamdulillah kita baru selesai yang namanya sertifikasi HACCP, yaitu salah satu standar keamanan pangan, dan itu baru kita miliki, baru bisa dinyatakan untuk bisa ekspor. Artinya memang sudah secara legalitas ya, Ibu sudah lengkap nih untuk bisa memasuki pasar internasional. Artinya sudah ada, setelah legalitasnya lengkap, apa yang sekarang Ibu lakukan?
Kalau sekarang sih kita penawaran ke beberapa buyer pastinya. Buyer ya, Buyer. dari luar negeri. Dari luar negeri. Kebetulan Iya. saya juga punya komunitas ekspor, Iya. eksportir. Nah, saya namanya goexport.org. Iya. Nah, kita sering melakukan mengikuti pameran-pameran internasional. Nah, apakah Ibu juga sudah mulai melakukan itu atau bagaimana? Kalau untuk pameran kan sekarang kan alhamdulillah kan UKM lagi benar-benar dirangkul sama pemerintah, khususnya dari Kementerian Perindustrian itu ngerangkul kita untuk mereka tuh berharap UKM-nya ini buat ekspor, jadi mereka memberikan fasilitas kayak pameran gitu. Oke, Bu Sinta, ini saya ingin bertanya nih, Iya. sahabat-sahabat Mr. Pai di luar sana pasti banyak yang ingin mendapat tips, triknya dari Ibu Sinta nih. Dari SMA membangun bisnis sampai kuliah terus berjalan, kemudian sekarang sampai bisa besar seperti ini ya, sampai punya gedung, punya workshop, sampai punya pabrik yang luar biasa ini. Nah, apa nih kira-kira nih yang saran ya untuk sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel yang mungkin pingin juga mau mulai berwirausaha? Kalau buat saya sih harus semangat dulu, punya kemauan dan kita tuh jangan sampai putus pantang menyerah lah. Kadang kebanyakan gini, ketika sudah mulai, sudah ada yang beli, terus besoknya nggak laku, biasanya udah langsung down. Nah itu gimana caranya? Harus kita semangat. Terus satu lagi itu pasti punya impian. Nah itu impian untuk mewujudkannya itu butuh pengorbanan. Sanggup nggak? Berarti harus sanggup supaya tetap terwujud cita-citanya. Terus semangat kalau saya sih. Semangat utamanya. Semangat. Oke, Bu Sinta tadi katanya harus semangat ya. Iya. Harus semangat, artinya harus semangat dan punya impian ya. Iya. Nah, kalau kita punya impian itu akan menjadi leverage atau daya ungkit kita untuk bisa mencapai impian tersebut. Iya, benar. Nah, sekarang saya ingin tahu Ibu Sinta ya kan dalam membangun bisnis ini pasti kan ada yang namanya jatuh banget tadi saya. Nah, ketika jatuh apa sih yang Ibu lakukan? Justru kalau saya tuh pernah ngalami tahun 2012 yang namanya bener-bener turun banget, malah kalau saya bilang sih terjun bebas. Saya punya utang 1 miliar. Terus itu karena kan saya ngebangun usaha tapi punya cabang, ternyata jadi rebutan. Ketika itu saya harus menanggung utang saya 1 miliar, ngebangun yang tempat-tempat saya kemarin saya bangun, tapi saya nyicil dan itu bayarnya tuh per bulan itu puluhan juta. Nah terus gimana caranya saya harus bisa membayar, sedangkan toko yang saya jalanin ini hanya pemasukan itu hanya 9.000 per hari. Apa nih yang Ibu lakukan sehingga bisa keluar nih dari kesulitan yang begitu hebat kalau menurut saya gitu? Kalau saya sih karena pembuktian aja sih, saya yang mulai, saya ngembangin, bisa berkembang, berarti saya juga ketika saya terjun berarti saya bisa untuk memulai lagi gitu. Ya itu balik lagi semangatnya tadi itu. Terus lihat lagi orang-orang sekitar saya, mereka tuh sangat butuh pekerjaan juga kan, apalagi di tempat saya usaha ini kan menyerap tenaga kerja sekitaran rumah gitu. Mereka yang bikin jadi saya makin semangat lah, ayo Sinta bisa gitu. Itu yang mereka yang bikin saya, oh ya berarti gue harus keluar dari masalah ini dan harus menyelesaikan. Dan alhamdulillah 2014 utang saya lunas. Bu, artinya Sinta ini tadi karyawannya adalah rata-rata orang sekitar sini. Ya, jadi mereka lah yang menjadi semangat Ibu ya. Kenapa? Karena agar mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa menghidupi keluarga mereka, dan otomatis itu akan menjadi semangat buat Ibu. Iya, betul. Nah, dan menurut saya itu juga doa-doa mereka mungkin yang memudahkan Ibu bisa besar seperti ini. Iya. Nah, banyak sekali di luaran sana sahabat-sahabat Mr. Pai, pelaku-pelaku UMKM ketika sudah besar seperti ini ya, banyak kadang-kadang lupa untuk berbagi, untuk bersedekah misalkan seperti itu ya, sehingga banyak juga yang kita lihat ketika sudah besar langsung ambruk lagi. Apa nih yang Ibu lakukan? Tadi saya nggak cerita sih, karena takutnya kan dibilangnya ria ya. Enggak, kita ini berbagi, berbagi supaya bisa menginspirasi. Iya betul. Jadi waktu saya ceritain kalau saya itu kan sempat down kan, terus punya utang 1 miliar, gimana cara ngelunasin, terus saya pemasukan juga cuma 9.000, paling besar tuh 90.000, sedangkan 1 bulan saya harus bayar
sekitar 35 juta. Kalau dikali-kaliin kan nggak masuk akal. nggak masuk akal dan nggak mungkin kan. Ya udah, jadi saya berkomitmen, ya udah yuk kita mulai lagi. Semua omset setiap hari itu kita sedekahin, semuanya, seberapapun dapatnya kita sedekahin dan minta doa sama ustazah. Ya alhamdulillah tadinya saya cuma hanya donatur satu yayasan panti asuhan, sekarang ada 2, jadi saya banyak anak. Jadi anak saya tuh nggak hanya anak kandung ayah, tapi saya punya anak-anak lain gitu loh. Itu yang membuat saya bisa seperti ini, ya berkat mereka, doa mereka, doa karyawan gitu loh. Nah, itu tadi sahabat Mr. Pai TV Channel. Saya sudah menebak kenapa banyak sekali sahabat-sahabat Mr. Pai yang sukses di luaran sana, ya tidak lepas dari the power of giving. Ya banyak sekali. Nah, ternyata tadi saya pancing, ternyata Ibu Sinta juga melakukan itu. Bahkan ketika dia down atau anjlok, itu semua omsetnya dia sedekahkan. Nah, jadi jangan pernah takut ya untuk bersedekah atau untuk berbagi. Karena apa? Karena kita yakin ada Tuhan ya, Bu Sinta. Ada Tuhan, karena kita rezeki kita dari Allah. Iya. Jadi ketika kita memberikan semuanya pun kita nggak takut, karena Tuhan tuh punya cara akan memberikan pemasukan atau omset dari berbagai cara gitu ya. Nah, artinya ini sekali lagi kita membuktikan ya bahwa ternyata the power of giving itu sangat luar biasa. Oke, sahabat Mr. Pai TV Channel, itu tadi perbincangan sangat menarik ya dengan Ibu Sinta. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu, inspirasi-inspirasi, motivasi-motivasi yang kita dapatkan ya. Nah, saya ya kebetulan hari ini berada di Lampung, di Kota Bandar Lampung. Ternyata ya dari teman-teman sesama pelaku pariwisata mendapat rekomendasi untuk hadir ke sini, untuk datang ke sini. Ternyata ya keripik beliau itu sangat luar biasa. Nih ada di suku ini ada berbagai macam rasa dan ternyata rasanya luar biasa sekali, sahabat-sahabat ya. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel yang ada dari berbagai kota yang datang ke Lampung, bisa di searching lokasi di mana sih adanya Sinta oleh-oleh ini ya di Kota Lampung, adanya di PU istilahnya. Tapi nanti di searching di internet pasti ada. Oleh-oleh Sinta ini sangat terkenal sekali sampai ke beberapa kota ya. Sehingga bagi sahabat-sahabat Mr. Pai yang datang ke Lampung, rugi sekali kalau tidak datang ke sini karena banyak sekali jenisnya. Ya, banyak sekali jenisnya. Nah, itulah sahabat Mr. Pai TV Channel ya, hasil perbincangan saya dengan Ibu Sinta. Dan sekali lagi Ibu Sinta, terima kasih Ibu sudah mau berbagi, menginspirasi. Jadi bukan ria, bukan ini, tapi itu menginspirasi kami. Ya mudah-mudahan kami yang di luar sana juga bisa meniru langkah Ibu. Iya. Oke, sahabat Mr. Pai TV Channel, itulah tadi perbincangan kita yang sangat menarik dengan Ibu Sinta, ya, owner dari Oleh Sinta, oleh Lampung. Nah, Oleh Sinta, oleh Lampung, sangat luar biasa. Ya, banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan, motivasi, trik-trik beliau. Nah, kalau ya sahabat-sahabat Mr. Pai merasakan manfaat dari perbincangan ini, silahkan di like, di share ke teman-teman atau ke sahabat-sahabatnya agar mereka juga mendapat inspirasi dan motivasi, dan juga selalu tekan loncengnya ya, agar agar sahabat-sahabat Mr. Pai mendapat info video-video terbaru. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan episode kali ini, dan kita akan jumpa di bisnis-bisnis UMKM yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.